Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, bukan? Ya, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang framework dan alat pengembangan web semantik guna untuk memenuhi tugas mata kuliah web semantik yang diampu oleh Bapak Sumantri Mkom. Baik, sebelum memulai ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini profil saya. Nama saya Ahmad Riko Mardiansyah. NIM saya 21 Kebetulan saya di Prodi Teknik Informatika dan sekarang sudah menempuh semester 7. Nah, kebetulan untuk mata kuliah web semantik ini berada di kelas C. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian yang nanti saya akan jelaskan. Apa saja yang akan saya jelaskan di kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengantar web semantik, seperti apa itu web semantik, tujuannya apa, dan lain-lainnya. Yang kedua ada manfaat web semantik. Selanjutnya framework dan alat pengembangan web semantik. Dan yang terakhir yaitu ada contoh studi kasus penggunaan web semantik ini. Baik, langsung saja. Yang pertama itu apa itu web semantik. Nah, web semantik sendiri itu adalah konsep dalam pengembangan web yang memungkinkan data di internet untuk lebih mudah dipahami dan diolah oleh mesin. Nah, nanti biasanya apa yang kita ketikkan di browser atau mesin pencari itu tidak sembarangan diterima oleh server atau mesin. Dengan adanya web semantik ini, apa yang kita ketikkan di mesin pencari tersebut akan lebih mudah dipahami oleh mesin. Nah, dengan web semantik, informasi di web tidak hanya dapat dibaca oleh manusia, tetapi juga dapat diinterpretasikan secara otomatis oleh komputer. Dan lebih seperti itu. Selanjutnya ada tujuan web semantik, yaitu meningkatkan pemahaman data antar sistem untuk menciptakan web yang lebih pintar. Nah, sekarang mesin pencari dan komputer biasanya hanya membaca teks dan menemukan kata kunci. Tapi dengan web semantik, data yang ada di internet bisa dibuat lebih terstruktur, sehingga komputer dapat memahami arti dan konteksnya, bukan sekedar membaca kata-kata. Misalnya di mesin pencari kita mengetikkan tentang apple. Nah, komputer bisa tahu apakah yang dimaksud adalah buah apel atau perusahaan teknologi Apple Inc. Nah, dengan web semantik kita bisa apa ya? Data yang kita ketikkan itu bisa lebih mudah dipahami oleh komputer. Selanjutnya menciptakan web yang lebih pintar dan terhubung, di mana data memiliki konteks dan relasi yang jelas, sehingga komputer dapat menafsirkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan lebih efektif. Nah, misal kita mencari tentang cuaca di kota tertentu, mesin pencari itu bisa langsung menghubungkan data kota, kondisi cuaca, dan tanggal. Karena data tersebut sudah diatur dengan baik oleh komputer karena adanya web semantik ini. Selanjutnya manfaat web semantik. Yang pertama ada data lebih terstruktur. Hubungan antar data menjadi lebih jelas dan terstruktur karena adanya web semantik. Yang kedua, interoperabilitas untuk mempermudah integrasi antar sistem yang berbeda. Lebih untuk mempermudah integrasi itu berhubungan lah
antar sistem yang berbeda itu. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, karena datanya sudah terstruktur, jadi nanti pengambilan keputusannya itu lebih memungkinkan analisis yang lebih baik. Selanjutnya, pencarian yang lebih akurat. Nah, penggunaan ontologi memungkinkan pencarian dan interpretasi data yang lebih tepat. Next, yaitu framework. Seperti judul di awal, framework dan alat pengembangan web semantik. Jadi sebelum lanjut kita harus mengetahui dulu apa itu framework. Nah, framework tersebut adalah kerangka kerja atau struktur dasar yang menyediakan kumpulan fungsi, pustaka dan alat bantu bagi para pengembang untuk membangun dan mengembangkan aplikasi dengan lebih cepat dan efisien. Nah, framework ini sangat membantu lah di kehidupan kita sehari-hari. Misal dalam pengembangan web dan lain-lainnya, misal di pengembangan web seperti framework CSS, ada Bootstrap, Tailwind. Di framework PHP ada CodeIgniter atau Laravel. Di framework JavaScript juga ada banyak, ada React.js, Node.js, Vue.js. Nah, dengan adanya framework ini membuat membuat pekerjaan kita tuh lebih cepat dari biasanya. Tapi setiap framework itu struktur frameworknya itu beda-beda tergantung framework apa yang dipakai. Jadi framework ini sudah menyediakan fondasi dan struktur yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pengembang itu tidak perlu memulai dari awal untuk setiap proyek. Ini sudah mencakup standar kode, konvensi, dan praktik terbaik untuk memudahkan dan mempercepat proses pengembangan. Oke, next. Di sini ada alat pengembangan web semantik. Yang pertama itu ada Apacegena, yaitu framework Java open source untuk bekerja dengan RDF atau kita sebut Resource Description Framework dan ontologi. Nah, Apacegena ini memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan dan querying data dalam format RDF, serta mendukung SparkQL untuk mengambil data yang terstruktur. Nah, Apacegena ini kerangka kerja yang membantu kita membangun aplikasi web semantik. Dengan Apacegena ini kita bisa, sudah disebutkan tadi, mengelola data, menghubungkan data, sehingga komputer itu dapat mengerti data yang kita miliki, bukan hanya menampilkannya saja. Kalau diistilahkan, Apacegena ini sebagai kotak alat yang berisi berbagai alat dan fitur untuk bekerja dengan data struktur di web semantik. Selanjutnya ada Protigi, yaitu alat yang dikembangkan oleh Stanford University untuk membuat dan mengelola ontologi. Nah, Protigi ini alat untuk membantu kita membuat struktur data yang bermakna, yang disebut ontologi di dalam web semantik. Nah, ontologi itu adalah semacam peta konsep yang menunjukkan bagaimana berbagai bagian data saling berhubungan, sehingga komputer itu bisa memahami hubungan antar data tersebut. Protigi ini sangat populer lah untuk proyek-proyek web semantik, karena mempermudah kita di bagian membantu kita dalam menata data dengan cara yang lebih bermakna. Misal kalau kita istilahkan itu Protigi ini sebagai aplikasi pembuat diagram, tetapi khusus untuk data. Nah, dengan Protigi ini kita bisa mengatur data secara visual dan logis, sehingga komputer itu bisa mengerti arti dari data itu, bukan cuma hanya menampilkan atau hanya membaca teksnya. Next, ada RDF-lib, yaitu atau library, pustaka Python yang memfasilitasi pembuatan, manipulasi, dan penyimpanan data RDF. Nah, RDF-lib ini memudahkan kita untuk mengelola data dalam bentuk RDF atau yang tadi saya sebutkan Resource Description Framework,
yang merupakan format standar untuk menyusun data bermakna di web semantik. Kalau kita istilahkan tuh RDF-lib ini sebagai apa ya? Kotak alat yang membantu kita mengelola data dengan cara yang lebih bermakna, sehingga komputer tidak hanya melihat data sebagai teks acak, tetapi juga mengerti dan hubungan antara potongan-potongan data yang lain. Nah, RDF-lib ini juga mendukung SparkQL untuk query data RDF dan sering digunakan dalam proyek Python yang berbasis pengolahan data RDF. Selanjutnya yaitu RDF-lib juga memiliki fitur mendukung SparkQL ini, yaitu bahasa pencarian dalam bahasa RDF. Misalnya kita menyimpan data tentang berbagai kota di Indonesia, kita bisa menggunakan SparkQL untuk bertanya. Nah, selanjutnya nanti akan saya jelaskan di bagian SparkQL. Next yaitu OWL API. Sebuah API berbasis Java yang mendukung pembuatan, pengelolaan, dan manipulasi ontologi OWL. OWL API ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan struktur data berbasis ontologi dan sering diintegrasikan dengan alat seperti Protigi, alat pengembangan yang kedua tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada SparkQL. Nah, SparkQL ini adalah bahasa query, atau kalau yang lebih sering kita dengar itu di MySQL lah. Tapi ini SparkQL, MySQL, query database. Tapi ini berbasis RDF yang memungkinkan pencarian data berdasarkan relasi dan struktur. SparkQL adalah elemen kunci dalam web semantik karena mempermudah pengambilan data RDF secara spesifik dari berbagai sumber. Untuk query-nya hampir sama dengan MySQL yang biasa kita pakai. Ada select untuk mengambil beberapa data, ada where untuk menambahkan atau memungkinkan kita memfilter, ada join, filter, update, count untuk menghitung jumlah data. Hampir sama lah dengan MySQL yang sering kita pakai di mata kuliah web pemrograman. Selanjutnya ada Alleograph. Nah, Alleograph ini database grafik yang mendukung RDF dan SparkQL, juga mendukung bahasa RDF, serta dirancang untuk aplikasi skala besar. Nah, Alleograph ini digunakan dalam aplikasi web semantik yang memerlukan database grafik dengan kapasitas tinggi untuk memproses data yang kompleks. Nah, Alleograph ini databasenya itu berbentuk grafik lah. Beda dengan yang tadi kita sudah jelaskan. Next ada Virtuoso, yaitu sistem database yang mendukung RDF, SQL, dan SparkQL, sering digunakan untuk aplikasi web semantik yang memerlukan integrasi antar data terstruktur dan tidak terstruktur. Bisa non-SQL, bisa SQL. Nah, Virtuoso ini mendukung query dengan SparkQL dan dapat digunakan dalam skala enterprise. Berarti query-nya itu hampir sama dengan SparkQL yang sudah saya sebutkan tadi, dimana kita dengan Virtuoso ini kita bisa menyimpan data yang sangat struktur dan memiliki hubungan yang jelas antar bagian-bagiannya. Selanjutnya TopBright Composer. Composer? Ya, alat komersial untuk membangun ontologi dan aplikasi web semantik. Nah, mendukung RDF juga, OWL, dan SparkQL, serta menyediakan antarmuka pengguna yang memudahkan dalam pengelolaan dan pengolahan data berbasis RDF. Selanjutnya, next, ada Semantic Media Wiki atau SMW, yaitu ekstensi dari Media Wiki yang memungkinkan pengguna untuk mengelola data berbasis RDF di dalam wiki. Nah, SMW ini adalah alat yang populer untuk kolaborasi berbasis web dan memungkinkan data menjadi lebih struktur di dalam wiki. Nah, Media Wiki ini seperti buku besar di mana orang bisa menulis, mengedit informasi secara bebas dengan Semantic Media Wiki ini atau SMW. Nah,
Media wiki ini bisa menjadi lebih pintar, informasi di dalamnya tidak hanya berupa teks, tapi juga bisa terhubung satu sama lain dan memiliki makna yang jelas. Next, studi kasusnya penerapan web semantik sudah ada di berbagai bidang, ada di bidang e-commerce untuk membuat pengalaman belanja lebih cerdas dan personal. Sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi online shop. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh penerapan web semantik. Yang kedua ada di bagian medis, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis dan perawatan. Nah, sekarang juga sudah banyak alat-alat canggih yang bisa mendeteksi penyakit atau yang lainnya. Nah, itu di bagian medis. Dan yang terakhir di bagian pendidikan. Nah, ini membuat pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif. Contohnya apa ya? Kita bisa kuliah online atau meeting online. Nah, dengan adanya penerapan semantik ini, kita bisa merasakan fleksibilitas lah di bagian pendidikan. Next, selesai. Ya, mungkin itu saja yang bisa sedikit saya jelaskan tentang alat framework dan alat pengembangan web semantik. Untuk video ini nanti saya akan upload di YouTube. Linknya nanti akan saya letakkan di akhir slide. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.